Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Nang Irfan serta seluruh pengurus yang lainnya. Yang saya hormati para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang hadir di pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah rintikan hujan yang begitu nyaman sekali untuk tidur, kita bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mungkin ini menjadi suatu tanda, insyaallah di dalam hati, di dalam diri kita, dalam hati kita tidak ada nifaq, tidak ada kemunafikan, dan kita berdoa itu untuk itu karena memang asqalus shalah 'alal munafiqin, salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah as-shalah as-subh wal isya, salat subuh dan salat isya fi jama'atin, jamaah di masjid. Maka oleh karena itu ini nikmat yang harus kita syukuri, bukan untuk mencela orang lain, bukan untuk membanggakan diri kita, tapi lebih pada mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita teruskan dengan kajian ilmiah, kajian perbandingan madhab, yang mana masalah salat ini masalah yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di kota Madinah mengalami banyak problem. Masalahnya banyak. Ada masalah ekonomi, karena para sahabat rata-rata meninggalkan hartanya di kota Makkah ketika mereka hijrah di kota Madinah. Ada masalah keamanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicari untuk dibunuh. Ada masalah politik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang Makkah hijrah di kota Madinah. Di Madinah itu sudah ada kabilah dan ketua-ketua kabilah. Ini masalah siyasah, masalah politik. Belum masalah-masalah yang lainnya yang begitu banyak. Tetapi sebelum Nabi Muhammad SAW mengurai masalah-masalah tersebut, menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid, bukan kantor pemerintahan. Yang beliau bangun adalah masjid, bukan pasar ekonomi. Yang beliau bangun adalah masjid, tempat sholat, tempat bermunajah, tempat seorang mukmin bisa mengadukan apa yang terjadi kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permasalahan sholat ini bukan permasalahan biasa, sehingga mengkajinya, belajar perkara sholat ini adalah perkara yang sangat-sangat penting, karena disitulah nilai ibadah seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pemahamannya tentang salat, semakin faham dirinya tentang makna salat,
maka insya Allah salat itu akan mempunyai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai ada al-istihza'u bil ilmi, meremehkan ilmu. Ya, salat lagi, ya. Kayak bahasan salat enggak boleh. Karena ini penting. Sesuatu yang penting itu harus diiadah, harus dimurajaah, ya, harus diulang, harus dipelajari kembali. Ya, makanya kisah-kisah yang penting dalam Al-Quran diulangi. Kisah Nabi Musa diulang di beberapa surat, karena saking pentingnya kisah tersebut untuk dijadikan ibrah. Maka apa yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah masuk di bab yang kedua tentang bab salat atau salat an-nawafil, salat-salat sunnah, ya. Dan kita sudah belajar salat witir, bagaimana pendapat ulama di dalamnya, qabliyah subuh, bagaimana pendapat ulama di dalamnya, nawafil, salat-salat sunnah secara umum jumlah rakaatnya bagaimana, dan perbedaan ulama di dalamnya. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang rakaatai dukhulil masjid, salat sunnah 2 rakaat ketika masuk masjid. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal jumhuru ala anna rak'atai dukhulil masjid mandubun ilaiha min ghairi ijabin. Menurut mayoritas ulama, salat kita menyebutnya apa? Tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya adalah menghormati masjid. Jadi adab masuk ke masjid, ya, akhlak kita masuk masjid, cara kita memuliakan masjid itu adalah dengan kita sholat 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid itu. Dan ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Wa dzaba ahlu zahir ila wujubiha. Tetapi menurut Al-Imam Daud Al-Zahiri, hukum salat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Berarti kalau nggak salat tahiyatul masjid dia berdosa. Bagaimana penjelasan tentang hal ini? Kenapa ada 2 pendapat? Dalilnya satu, tapi pemahaman tentang dalilnya berbeda. Bagaimana dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini." Ketika datang salah satu kalian ke masjid, masuk masjid, datang ke masjid, perintahnya falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Perintah falyarka' rak'ataini, maka hendaklah salat 2 rakaat. Ini ada yang mentahmil, memaknai perintah ini perintah yang wajib. Karena perintah dalam Quran dan perintah dalam sunnah itu asal hukumnya adalah wajib. Ya. Dan sahabat dulu nggak ada yang nanya, Pak. Rasul kan ngomong nih sama sahabat, "Idza jaa ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini." Ketika kalian datang ke masjid, maka hendaklah kalian salat 2 rakaat. Sahabat tuh nggak kayak kita. Sahabat nggak ada yang nanya, "Wajib nggak Rasul? Sunnah nggak?" Kalau antum kan gitu,
Ustaz, hukumnya wajib apa sunnah Ustaz? Tuh. Padahal cukup itu sebagai perintah menjadikan kita harus melaksanakannya tanpa memikirkan apakah perintah itu perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Makanya dulu di zaman sahabat itu hanya ada dua, al-amru wan nahyu, perintah dan juga larangan. Ya, nggak dibahas sama sahabat apakah perintahnya ini perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasul ambil semuanya. Kenapa harus memilah dan memilih? Dengan alasan sunnah kita meninggalkannya. Makanya Al-Imam Daud Al-Zahiri mengatakan salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Karena kenapa? Karena tidak ada yang qarinah yang menjadikan perintah ini menjadi perintah yang sunnah. Karena perintah itu kalau mau sunnah, Pak, mau jadi sunnah harus ada qarinahnya, harus ada tanda-tandanya bahwa perintah ini diarahkan kepada perintah yang sunnah. Contohnya, falyarka raka'ataini idza syi'ta. Hendaklah orang sholat 2 rakaat kalau dia mau. Nah, soal redaksinya ada seperti itu, berarti hukumnya sunnah. Kan gitu. Dalam redaksinya hanya falyarka raka'ataini. Hendaklah dia ruku 2 ruku atau sholat 2 rakaat. Ini pendapat Daud Al-Zahiri. Sedangkan pendapat dari jumhurul ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan perintah ini adalah perintah yang sunnah. Kenapa perintah ini perintah yang sunnah? Karena jumhur konsisten dengan sholat yang diwajibkan hanyalah sholat 5 waktu. Terus paham kayak gini, ya. Dan jumhur sama Daud Az-Zahiri nggak pukul-pukulan, nggak saling mencela, nggak saling menendang, nggak saling menghina, nggak saling menghujat, tidak. Ya, kata si jumhur, kamu nambah-nambahin wajib saja, bikin orang susah. Yang Daud Az-Zahiri, si jumhur ini gimana? Orang perintah nggak ada qarinah untuk jadiin sunnah kok dikatakan sunnah, berantem lah. Nggak ada istilah seperti itu. Ya. Suka berantem kan bapak kan. Di warung kopi nggak ada bahasan, akhirnya agama dibuat perdebatan. Seru katanya, nggak boleh kayak gitu. Ya. Ini terkait tentang masalah 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa ikhtalafa al-ulama'u min hadzal bab fi man ja'a al-masjid wa qad raka'a rak'atal masjid fi baitihi. Ini penting nih. Dan ulama juga khilaf tentang orang yang sudah sholat 2 rakaat qobliyah subuh di rumah, apakah ketika dia masuk masjid dia tetap sholat tahiyatul masjid? Tadi Bapak sholat di rumah qobliyah subuh, datang ke masjid, dilihat jamnya masih 10 menit, Bapak mau langsung duduk atau harus sholat tahiyatul masjid? Bagaimana pendapat ulama tentang hal ini? Faqala asy-Syafi'i, maka berkata al-Imam asy-Syafi'i, yarka, hendaklah dia tetap sholat. Jadi ketika dia masuk masjid tetap harus sholat tahiyatul masjid. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan la yarka, enggak usah apa? Enggak usah sholat tahiyatul masjid. Ya. Kenapa seperti itu? Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajri illa rak'atai subhi
Tidak ada sholat setelah fajar. Tidak ada sholat setelah fajar. Ya, artinya setelah kita melaksanakan sholat qabliyah subuh itu tidak ada sholat lagi illa rakaatai subhi, kecuali 2 rakaatnya sholat subuh. Khilaf, nggak usah diperpanjang urusannya. Berarti bapak kalau mau ya sholat, kalau nggak mau ya nggak usah sholat. Ada khilaf di situ. Nah, ini yang penting. Kemudian selanjutnya adalah terkait tentang qiyam Ramadan. Bentar lagi Ramadan ya. Bentar lagi Ramadan. Berapa hari lagi Ramadan? 40-an hari lagi ya. Baik. Perhatikan masalah sholat qiyam Ramadan. Wa ajma'u ala anna qiyama syahri Ramadhan muraghabun fihi aktsar min sairil ashhur. Ada kesunahan untuk sholat di malam hari setiap malamnya. Tapi kesunahan sholat di malam hari pada bulan Ramadan ini lebih ditekankan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, orang yang melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu berarti bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, ya. Tapi wabil khusus adalah sholat. Wabil khusus adalah sholat. Maka barang siapa yang qiyam Ramadan, sholat di malam hari pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan dan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni segala dosa yang sudah dia lakukan. Jadi sebenarnya istilah salat malam pada bulan Ramadan itu dinamakan qiyam Ramadan dulunya. Tapi bapak sekarang menyebutnya apa? Salat apa? Tarawih. Nah, Imam Ibn Rushdi itu membuat babnya, mungkin nggak tahu di kitab yang lain. Kitab antum qiyam Ramadan ya, bukan tarawih kan? Qiyamul Lail. Imam Ibn Rushdi kayaknya ada kecenderungan bahwa namanya tetap apa? Qiyamul Lail, Qiyam Ramadan. Sehingga ada beberapa kitab fikih yang menggunakan babnya ini adalah tarawih, salatut tarawih. Tapi dalam kitab ini namanya adalah bab fi qiyam Ramadan. Ini kalau di kitab saya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang nanti ada khilaf. Harus dipahami ini, ada khilaf. Ya, perhatikan nih khilafnya. Wa anna tarawih allati jama'a 'alaiha Umar bin Al-Khattab an-nasa muraghabun fiha. Dan sesungguhnya salat tarawih yang dikumpulkan oleh Umar ini disunnahkan atau sesuatu yang disunnahkan juga. Jadi gini loh, kalau anak baca redaksi ini, beliau itu kayak memisahkan antara qiyamul Ramadan, salat malam pada bulan Ramadan, dengan salat tarawih. Jadi tarawih istilah sendiri, qiyam Ramadan itu istilah sendiri. Gitu ya. Karena ada khilaf ini pahami nih khilafnya. Tapi bapak habis baca khilafnya ini jangan nyari yang mudah loh ya. Bapak saya kalau nggak mau ngasih ilmu bapak itu ntar sepi masjid ini.
Perhatikan ya. Wa in kanu ikhtalafu ayyu afdal. Ada khilaf mana yang lebih utama. Ini pahami ya. Ahia, apakah salat tarawih ya, awis salat akhirul lail, ataukah salatnya itu di akhir malam? Pak, lebih utama mana? Bapak sholat malam di awal waktu dengan sholat malam di akhir waktu, lebih utama mana? Berarti nggak usah tarawih dong. Makanya di Masjidil Haram itu ada tarawih yang di awal waktu, ada qiyamul lail yang di akhir waktu. Kalau Bapak di sini awal waktu, akhir waktunya nggak ada. Pak Imam nanti qiyamul lail ya. Baik. Jadi ada khilaf nih. Lebih baik sholat di awal waktu atau sholat malam di awal waktu atau sholat malam di akhir waktu. Ya, jangan sampai gara-gara Bapak ngaji kayak gini terus pulang terus menyimpulkan. Berarti lebih baik tidak sholat tarawih. Lebih baik kita sholat di akhir waktu. Ya, apalagi ngehina-ngehina. Kamu sholat tarawih nggak belajar perbandingan madhab. Repot. Didengerin dulu. A'ni allati kanat salatur rasul. Yang dimaksud adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal jumhur ala anna salata akhiral laili afdal. Benar. Mayoritas ulama mengatakan salat akhir waktu itu lebih utama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati, lebih utama-utamanya salat, salatukum, salat kalian, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Pahami nih hadis Nabi. Afdalus salati salatukum, lebih utama-utamanya salat yang kalian lakukan adalah as-salatu fi buyutikum, salat di rumah-rumah kalian. Illal maktubah, kecuali salat maktubah, salat wajib. Jadi sebenarnya qiyamul lail itu tempatnya di rumah. Faham? Dan lebih utama dilakukan di akhir waktu. Lihat, waliqali Umar fiha, bahkan Sayyidina Umar mengatakan wallati tanamuna anha afdal, dan orang yang tidur dulu di awal waktu itu lebih utama. Gimana Pak? Sepakat nggak tarawih ini? Gini loh, ketika kita melihat dalil seperti ini, permasalahan seperti ini, ada kecenderungan memang Al-Imam Ibn Rushdi, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid ini, ada kecenderungan, walaupun tidak dikatakan secara langsung, beliau ini seolah-olah mengatakan lebih baik orang itu sholat qiyamul lail di rumah di akhir waktu daripada sholat tarawih, kalau pilihannya itu. Ya, tapi Bapak kan enggak, udah enggak sholat tarawih, enggak sholat qiyamul lail. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Ya, Bapak ngomong udah enggak usah sholat tarawih, tapi Bapak tidak sholat malam juga. Loh, ini masalah nih kayak gini nih. Ya. Makanya kenapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat, dalam riwayat Ubay ibn Ka'ab,
untuk mengimami sholat tarawih. Karena habis sholat isya, sahabat-sahabat ini dan juga para tabi'in ini, itu Pak, gak semuanya kuat untuk melaksanakan sholat di akhir malam. Ngukur tubuhnya, ngukur badannya. Wah, aku ini kalau sholat di akhir malam gak kuat, bisa ketiduran. Ya, orang sholatnya saja musiman, kalau nggak Ramadan nggak sholat malam. Udah musiman, apa? Di akhir waktu lagi, di akhir malam lagi, berat. Akhirnya dulu sahabat-sahabat dan juga sebagian para tabi'in itu ada yang sholat setelah isya, langsung sholat qiyam Ramadan ini. Sehingga dikumpulkanlah oleh Umar. Yang mengimami bukan Umar, yang mengimami pada itu diperintahkan adalah salah satu sahabat. Ya. Jadi sebenarnya sholat tarawih ini utama dilakukan, baik dilakukan, sunnah dilakukan. Tetapi tetap kalau mau ditimbang dengan fadilah dari qiyamul lail, itu lebih baik dilaksanakan di akhir malam. Paham ya? Paham sampai sini ya? Makanya Sayyidina Umar mengatakan, wallati tanamuna anha afdal. Orang yang tidur dulu nggak ngelaksanakan sholat tarawih dulu kemudian memilih sholat qiyamul lail itu afdal. Tapi lebih afdal lagi kalau dia sholat tarawih juga sholat qiyamul lail. Ini lebih utama lagi. Pahami ini, cara berpikirnya seperti ini. Jangan sampai ngomongin afdol ditinggalkan yang kurang, yang dipandang kurang afdol, malah nggak dilakukan semuanya. Dan Bapak juga harus paham keadaan umat sekarang ini berat untuk melaksanakan sholat jamaah di akhir malam. Makanya kalau bisa, kalau sanggup di jamaah Al-Ikhlas, tarawihnya digeser jam 2 malam. Setuju? Setuju nggak? Setuju, tapi nggak ada yang datang. Imamnya doang. Ya, kalau sebenarnya Bapak cari afdol tuh. Kalau Bapak sebenarnya cari afdol, ini, itu yang pertama, poin yang pertama. Jadi kalau mau ditimbang lebih utama akhir malam. Tapi bukan berarti awal malam itu nggak boleh sholat tarawih, nggak boleh sholat qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Bukan berarti seperti itu. Pahami ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini terkait tentang bilangan yang dilaksanakan. Di sini berapa? Berapa rakaat? 11 rakaat. 8 tarawih, 3-nya witir. Coba kita lihat ya perbedaan ulama di sini. Waqtalafu fil mukhtari fi adadi rakaat. Saya tulis dulu, lupa nanti Bapak. Kayaknya tulisan yang nulis saya doang kayaknya. Gak ada yang pakai tuliskan guys saya. Yang pertama tadi masalah salat tahiyatul masjid. Hukumnya wajib menurut Al-Imam Daud Al-Zahiri. Kemudian sunnah menurut jumhurul ulama. Ya, itu tentang salat tahiyatul masjid. Nah, salat tahiyatul masjid ba'da, setelah qabliyatus subah, salat qabliyah subuh,
Ini khilaf. Ada yang mengatakan tetap sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua tidak sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Dalilnya adalah idza jaa ahadukum al-masjid falyarka rak'ataini, ya. Kemudian yang ketiga, hukum salatut tarawih atau salat qiyam Ramadan. Khilaf yang pertama ada di waktu pelaksanaannya itu utama yang mana? Ya. Hampir tetap ada yang mengatakan, jadi ada awalil waktu, ada yang mengatakan akhirul waktu atau akhirul lail, ya, awal waktu dan juga akhir waktu. Jumhur ulama tetap di akhir waktu lebih utama daripada awal waktu. Ini untuk waktunya, ya. Kemudian khilaf yang kedua, dilakukan jamaah atau dilakukan munfarid. Ini khilaf juga, ya. Apakah sholat tarawih itu lebih baik dilakukan jamaah atau dilakukan munfarid sendirian? Pernah berkali-kali saya singgung, ya, masalah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat tarawih, sholat malam pada qiyam Ramadan dengan berjamaah. Tapi dalam riwayat hanya 3 kali, sebagian riwayat ada yang 5 kali. Tapi yang terpenting Nabi Muhammad tidak terus-menerus melakukan. Karena Nabi Muhammad khawatir sholat tersebut akan diwajibkan. Lalu setelah itu para sahabat sholat sendiri-sendiri. Paham? Pertanyaannya, apakah sholat sunnah yang pernah dilakukan Nabi berjamaah, kemudian Nabi menghentikan sholat itu, kesunahannya tetap ada atau tidak? Tetap ada atau tidak, Pak? Pak, Nabi Muhammad sholat sunnah berjamaah, terus nggak jamaah lagi sampai beliau meninggal. Pertanyaannya, hukum sunnahnya masih ada nggak? Itu kan udah nggak dilakukan. Yang mengatakan tetap afdal jamaah, iya, tetap ada sunnahnya. Karena sunnah itu tidak selalu harus dilakukan Rasul terus menerus. Sekali saja itu dilakukan Rasul, maka akan menjadi sunnah, gitu loh. Ya, harus dipahami ini. Apalagi kotiranya dijadikan wajib. Iya, apalagi ada alasan Nabi menghentikan itu, khawatir untuk dijadikan wajib. Ya. Makanya sama dengan kunut subuh. Kunut subuh itu Nabi pernah kunut terus berhenti. Pertanyaannya, kunutnya masih sunnah enggak? Bapaknya enggak konsisten. Enggak konsisten. Nabi Muhammad pernah subuh, kunut subuh 40 hari. Kemudian berhenti. Pertanyaannya, masih sunnah enggak kunut subuhnya? Enggak pernah kunut. Semoga tahu, semoga Allah mengampuni gitu aja ya. Ini enggak tahu ini madhab apa ini, ya. Jadi ada yang mengatakan jamaah utama, ada yang mengatakan munfarid sendirian lebih utama. Dengan dalil tadi, dengan dalil apa? Afdhalus shalah, lebih utama salat adalah salat di rumah kecuali salat maktubah. Ini dalilnya munfarid lebih utama. Ya. Jadi ada yang mengatakan ini. Saya ditanya, Ustaz, pendapat Ustaz yang mana? Kalau antum sanggup munfarid sholat 2 jam sendirian, munfarid gak apa-apa. Antum munfarid al-ikhlas yang dibaca ya, sama at-takasur,
Ya kan? Kalau munfarid itu aja. Ya pahalanya nggak banyak-banyak kalau kayak gitu. Ya. Sekali-sekali bisa umroh Ramadan. Amin amin. Umroh Ramadan itu ada tarawihnya, ada qiyamul lailnya. Kita sholat itu istirahat cuma 2 jam dalam satu malam. Ya, dan hebatnya kaki kita itu kuat dan mata kita itu nggak ngantuk. Seingat saya, Ustaz. Seingat saya, yang dilakukan kayak akhir waktu itu hanya itu Iya. malam terakhir. Oh enggak, sekarang enggak. Nah, Enggak. Sekarang enggak. Terus sekarang aja. Kayaknya ada kebijakan baru itu. Ya, sekarang ada kebijakan baru. Kemudian khilaf lagi tentang masalah adadur rakaat, bilangan rakaatnya. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan banyak banget. 20 selain witir ya. Ada 36. 20 30 39 juga ada. 36 39 dan macam-macamnya. Banyak riwayat. Banyak banget. Ada yang bapak cuma berapa? 11. Nih fahamin ya. Kalau kita lihat pendapat Imam Malik, fakhtara Malikun fi ahadi qawlihi wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa Dawud al-qiyam bi 20 rak'atan. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Dawud, qiyam Ramadan itu 20 rakaat siwal witri, selain witir. Berarti 23. Ya, wa dzakara Ibnu Al-Qasim an Malik annahu yastahsinu 36. Menurut pendapat Imam Malik lagi adalah 36. Wal witru salasun, dan witirnya 3 rakaat. Ala kulli hal banyak riwayat tentang masalah rakaat. Terus gimana Ustaz? Terkait rakaat salat malam itu bagaimana? Ana itu cenderung bahwa sebenarnya rakaat salat malam itu tidak terbatas. Saya cenderungnya seperti itu. Ya, tidak terbatas. Artinya tidak terbatas itu bisa dilakukan paling pendek berapa rakaat? Harus 8. Paling pendek berapa? Boleh 2 rakaat, habis 2 rakaat langsung witir, 1 rakaat salam. Boleh nggak seperti itu? Boleh. 100 rakaat dalam satu malam boleh nggak? Boleh banget. Ya. Maka kecenderungan saya itu sholat tarawih, sholat malam itu tidak terbatas bilangannya karena riwayat yang begitu banyak. Nah, ada dalilnya nggak Ustaz? Ada. Kemarin sempat saya singgung tentang sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sholat malam itu, sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat, tidak terbatas ininya, tidak terbatas jumlah bilangannya. Sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Idza khasyiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan. Kalau kamu sudah takut akan masuk sholat subuh, maka sholatlah witir 1 rakaat. Ya, makanya jangan lagi ada perdebatan, perseteruan tentang masalah jumlah rakaat sholat malam. Ada yang mengatakan
kalau nggak 20 nggak sah. Repot Pak, kalau nggak 20 nggak sah itu. Ya. Ada yang mengatakan sholat malam itu hanya 11. Ada Pak. Nggak boleh lebih dari 11. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nyuruhnya 20. Berarti Umar masa nggak tahu sunnah? Masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita katakan orang nggak paham sunnah? Sampai ada pendapat yang mengatakan sunnah itu hanya 11. Ya. Walaupun pakai dalil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya, saya nggak ingin memperdalam ini. Tapi saya hanya ingin tekankan bahwa sholat malam itu bilangannya tidak terbatas. Boleh Bapak lakukan berapapun, sekenyangnya, ya, semampunya, sekuatnya, ya. Tapi ada etikanya. Etikanya adalah ketika sholat berjamaah dengan imam, etikanya, maka dia harus selesai mengikuti sampai imam selesai. Ya, ini etika namanya Pak, etika. Bapak coba kajian dengan saya seperti ini. Etikanya adalah Bapak duduk sampai saya selesai. Benar nggak Pak? Dalam sholat pun seperti itu etikanya. Kalau imam belum selesai, jangan pulang. Ya, imamnya baru 2 rakaat. Yang dibaca surat panjang. Udah. Susah ini imamnya ini. Nggak sesuai request ini. 2 rakaat terus dia keluar dari masjid. Maka ini tidak punya akhlak. Ya, tidak punya akhlak. Tidak menghormati sholat. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan diangkat untuk diperselisih. Itu loh. Kalau imamnya 20, Bapak ikut 20. Kalau imamnya 11, Bapak ikut 11. Gitu ya, harusnya seperti itu. 20 ada dalilnya, 11 ada dalilnya, 50, 100 juga ada dalilnya. Sehingga dalam hal ini kita harus tadi memahami tentang masalah cara akhlak kita dalam sholat qiyamul lail, sholat berjamaah dengan imam. Ya. Makanya kita harus punya ciri khas di masjid yang kita akan ikuti sholat tarawihnya. Begini loh Pak, ini penting nih sebelum selesai ya, terakhir. Kita ini ketika membuat suatu jamaah harus disesuaikan. Artinya disesuaikan tuh begini. Masjid Al-Ikhlas tuh punya ciri gitu loh. Jadi contoh Masjid Al-Ikhlas tuh kalau tarawih ngatamin Quran kayak di Masjidil Haram. Amin amin. Imamnya udah pusing nih. Sehingga ketika ada orang datang ke masjid ini, dia tahu konsekuensi ikut sholat di sini itu seperti apa. Itu nggak masalah seperti itu. Makanya ketika kita mau sholat, kita ini dalam masalah sholat tarawih ini, kan ada tuh orang yang sholat tarawihnya cepat banget. 23 rakaat hanya ditempuh dalam waktu 7 menit. Orang mana itu? Itu tuh makninahnya gimana itu? Ya, itu ulama bingung Pak. Ya, mau ngomong haram, pengikutnya banyak. Mau kita ngomong nggak haram, masa sholat 23 menit, 23 rakaat tuh coba 7 menit. Makanya kalau saya melihat seperti itu nggak usah diviralkan gitu loh, yang nggak kayak gitu tuh. Yang harus kita viralkan itu adalah Masjid Al-Ikhlas yang kalau sholat qiyamul lail itu menghatamkan Quran 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Ada nggak ustaz jamaahnya? Banyak Pak, banyak saya katakan banyak.
Nggak usah khawatir, coba saja kalau nggak percaya. Tapi harus jadi ciri loh ya. Kalau hari ini khatam besok enggak, wah jamaah bingung. Tapi kalau dia tahu ciri khasnya. Makanya kita ini harus membuat sebuah komunitas orang yang suka sholat, yang sholatnya itu lama, yang sholatnya itu benar. Karena orang di luar sana ketika melihat sholat 23 7 menit itu jamaahnya ramai, banyak yang mau ngikutin nih Pak. Nah kita sebagai orang-orang yang benar, yang faham tentang masalah rukun sholat, ada tumakninah di situ, harus menghadirkan sholat yang sesuai. Ya, maka insya Allah nanti khair lah, insya Allah Ramadan ini. Jadi intinya ada tuh rokaat, bilangan rokaat itu tidak terbatas, jangan dibatasi, terserah mau berapa. Kalau disepakati nggak apa-apa, tapi jangan ada pembatasan harus sekian, jangan. Kalau disepakati biar makmumnya tahu jumlahnya nggak apa-apa, tapi kalau dibatasi harus sekian, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Fadhil. Kalau kita mau sholat tarawih 1 juz malam, saya kira pengalaman saya kalau 8 rakaat, saya sholat sebentar untuk ini. Jadi ambil 20 rakaat lah. Iya. Satu halaman satu rakaat. Satu halaman satu rakaat, masya Allah. Sebentar Pak Ustaz, kalau sudah. Tapi saya nggak menemukan itu. Banyak orang-orang yang rindu dengan sholat lama loh Pak. Ini saya katakan benar Pak. Banyak orang-orang yang rindu dengan sholat lama. Tapi masjid nggak ada yang sholat lama. Nggak ada. Bapak cari deh di seluruh Koja ini. Cilincing, seluruh Cilincing, seluruh Koja, ada seluruh Jakarta Utara dah. Mana yang sholat tarawihnya selesai 1 juz? Ya. Ya nggak apa-apa, mau 20 kan nggak masalah Pak. Mau ditambah 30 rakaat juga tidak masalah. Yang terpenting udah jelas di awal itu ciri khasnya itu berapa. Satu halaman satu rakaat. Betul. Pas itu Pak ya. Pas banget. Toib. Siap ya? Itu. Iya pakai kursi tuh Pak, nggak masalah. Sholat sunnah itu pakai kursi tidak masalah. Yang penting imamnya jangan. Imamnya masih muda. Baik, saya. Iya. Nabi mengatakan kalau mengambil jumlah rakaat yang panjang, apa yang banyak 23 maka boleh dari 1 lembar 1 rakaat sehingga dapat 1. Artinya kalau rakaat ini banyak, bacanya pendek. Tapi kalau rakaatnya sedikit 11, maka dipanjangkan bacaan. Bapak kan enggak, rakaatnya dipendekin, bacaannya dipendekin. Duh, kita ini ya seperti itu Pak. Mau gimana coba? Mau dilamain sedikit, bubar Pak. Ya, gremeng orang-orang tuh, gremeng. Makanya bener itu. Kalau rakaatnya banyak, bacaannya agak pendek. Tapi kalau rakaatnya sedikit, bacaannya panjang. Emang kayak gitu. Tapi Bapak enggak, nyari rakaatnya yang sedikit, bacaannya yang pendek. Baik, salah khor. Pertanyaan lain, cepat. Silakan. Kalau kita masuk kita kan sholat Tahiyatul masjid. Kalau ada kajian seperti ini, apa kita langsung dulu atau dulu? Kalau kita meyakini tahiyatul masjid itu wajib, maka boleh tahiyatul masjid. Mendengarkan kajian hukumnya wajib, tahiyatul masjid hukumnya wajib, maka boleh memilih. Ya, tapi kalau kita meyakini tahiyatul masjid itu sunnah, maka nggak apa-apa Bapak langsung duduk.
Karena mendengarkan kajian hukumnya wajib, sholat itu hukumnya sunnah. Faham sampai sini? Ya, makanya Nabi Muhammad yang saya lakukan selama ini, kalau sudah azan, langsung saya kembalian, tidak lagi baik karena kembali sekaligus sebagai kembalian. Iya, makanya boleh seperti itu, boleh dicampur seperti itu. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak tahiyatul masjid, karena beliau datangnya langsung sholat fardu. Maka sholat fardu itu sekaligus jadi tahiyatul masjid. Jadi intinya itu jangan duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat. Udah itu aja. Ya, tapi Pak mau memilih itu bisa dipilih, bisa memilih itu. Baik, pertanyaan lain. Selesai. termasuk itu sementara kita melaksanakan tadi yang mulai dari rumah, sementara kita tahu bahwa itu adalah suatu hal besar. Kalau salah kita ikuti imam sampai itu, kita lagi waktu nanti malam di rumah bisa jangan lagi. Tapi sudah ditutup bikin bersama dengan masjid. Tapi setelah di rumah kita juga mau mulai lagi dari waktu. Iya. Jadi tidak masalah. Sama kita sudah sholat witir dengan imam, kemudian di rumah kita mau menambah dengan sholat qiyamul lail, itu tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tidak ada yang melarang hal itu. Ya. Jangan kita mempunyai anggapan bahwa sholat witir itu menutup semuanya. Memang ada hadis ij'alu akhir sholatikum witr. Jadikan akhir salat kalian adalah salat witir. Tapi juga ada perintah ketika kita salat dengan imam, kita harus salat sampai imamnya selesai. Ada dua perintah pada ayat ini. Ada perintah untuk mengakhirkan witir, ada perintah salat sampai imamnya selesai. Ya. Maka kecenderungan saya adalah ikut sampai imam selesai. Toh tidak ada larangan nanti setelah sholat witir kita sholat di rumah. Saya kira tidak masalah itu. Baik. Gak usah ditutup witir lagi. Udah, witirnya sudah. Tinggal sholat, diteruskan sholat witirnya. La witrani fil lail. Tidak ada sholat dua witir dalam satu malam. Maksud biasanya aula atau masjidnya? Nah, ini harus dibedakan. Kalau itu adalah aula, maka tidak ada tahiyatul masjid. Ada tahiyatul aula, nggak ada. Makanya saya lucu, ada sholat Id di lapangan. Terus dia itu datang sholat tahiyatul lapangan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngajarin antum kayak gitu tuh, siapa? Tapi di realitas saya selalu diingatkan. Jadi jamaah diingatkan bahwa karena pelaksanaan sholat itu tidak di masjid, maka tidak ada tahiyatul lapangan. Iya bagus, tapi Bapak lihat di sekeliling Bapak dah. Coba Bapak cek. Sampai terkadang imamnya datang gagah pakai gamis, pakai imam Allahu Akbar. Udah nggak usah diundang lagi dah, udah model kayak gitu tuh. Udah nggak usah diundang lagi. Karena sholat sunah wudu ya nggak dilakukan di situ lah Pak. Dia kan biasanya udah wudu tuh kan, udah wudu ya. Anak yakin dah. Itu dia pasti mengiranya adalah sholat masjid. Wah, banget dong. Bapak tapi bagus, Bapak husnuzon ya. Iya, saya akan belajar husnuzon kayak Bapak. Jadi kalau nanti ada orang yang sholat 2 rakaat, saya akan husnuzon itu sholat sunnah wudu, insya Allah. Terima kasih Pak, terima kasih. Bener itu, husnuzon.
nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Baik. Karena Nabi bahwa bumi seluruhnya adalah masjid. Iya, tapi nggak bisa juga, Pak. Masjid itu ada banaknya, ada bangunannya, ada dibuat jamiknya, dibuat sholat jamiknya, ya. Itu salah satu kriteria masjid. Baik, soal akhir. Pertanyaan lain? Cukup? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.